Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat أعزنا الله وإياكم. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kitab Minhajul Muslim Al-Fasl Tsalis fil Wudu'. Jadi bab tentang wudu. Jadi kita angkat masalah-masalah yang harian, yang agak ringan-ringan saja. Yang justru masalah ini masalah yang penting karena terkait dengan keabsahan sholat seorang muslim atau bahkan ibadah yang lainnya. Di sini disebutkan wa fihi arba'un mawad. Dalam pembahasan kali ini ada 4 materi. Ya, nanti kita lihat melihat waktu yang tersedia. Ya, apakah keempat-empatnya kita bahas semua atau beberapa saja. Al-madatul ula, yang pertama yaitu tentang masyru'iyatil wudu wa fadlih. Disyariatkannya berwudu dan keutamaannya. Apakah wudu disyariatkan semata-mata karena faktor akal atau memang ada dalil perintah Allah dan Rasulnya tentang wudu? Secara akal, ya memang wudu itu bikin kita bersih, sama kayak mandi. Apalagi dilakukan sampai 5 kali dalam sehari. Plus kalau seandainya ada yang sunnah-sunnah ditambahkan lagi, misalnya dia berwudu, kalau wudu sebelumnya sudah batal. Tentu kalau pakai logika ini luar biasa bersih. Namun ternyata masalah ini bukan hanya masalah akal, tapi memang Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Yang pertama, ya masyru'iyatuhu. Kenapa dia disyariatkan? Al-wudu masyru'un bil kitab wa sunnah. Wudu itu disyariatkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga kedua tangan kalian sampai ke siku. Jadi kalau wudu tangan jangan cuma sampai pergelangan. Kalau sampai pergelangan itu tayamum. Kalau tayamum sampai ini udah cukup, sampai sini afdal, itu kalau tayamum. Namun kalau wudu ilal marafiq, dan ini merupakan pandangan mayoritas ulama, kalau nggak sampai siku nggak sah wudunya. Makanya wudu digulung sampai benar-benar kelihatan nih. Kadang orang buru-buru cuma sampai sini udah cukup. Coba dia periksa sendiri, basah nggak? Kalau nggak basah jangan-jangan belum kena ini. Ya. Dia harus jujur bahwa tadi memang nggak kena. Kalau nggak kena, nggak sah, wudunya ulang. Ilal marafiq, sampai kedua sikunya. Sekali lagi ini pandangan mayoritas ulama. Memang ada yang mengatakan sampai siku itu bukan ya syarat sahnya wudu, yang penting dia sudah membasahi tangan. Ada yang kayak gitu. Tetapi kita ambil yang paling aman, yaitu sampai ke siku sesuai dengan Al-Quran. Wamsahu bi ru'usikum. Lalu kemudian sapulah, basuhlah kepala kalian. Nah ini bahasa yang digunakan Al-Quran itu luar biasa, kepala. Jadi Al-Quran nggak bilang rambut. Apa kalau dibilang rambut, buat yang botak jadi, oh udah botak, nggak rambut gimana? Kan gitu. Tapi yang Allah suruh kepala. Gitu. Baik kepalanya masih ada rambut atau udah nggak ada rambut, pokoknya kepala. Kalimat dirusikum dengan atau rambut kalian tadi itu multi tafsir.
Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah itu mengatakan ini saja sudah cukup. Karena memang yang diperintahkan ru'us, kepala. Seseorang dikatakan menyentuh kepala walaupun hanya sekedar menyentuh sisi tertentu saja. Saya ambil contoh. Tangan saya megang meja begini. Dia akan dibahasakan tangan saya menyentuh meja. Walaupun yang saya sentuh hanya bagian sebelah sini saja. Tangan saya nggak begini-begini kan? Nggak nyentuh semua. Cukup dengan begini saja sudah dikatakan menyentuh meja. Maka ketika saya tangannya begini saja sudah cukup dikatakan menyentuh kepala. Tanpa harus menyentuh semua. Itu dalam pemahaman ya sebagian ulama yaitu Syafi'iyah dan sementara yang lain mengatakan ya mesti semua karena yang namanya kepala dikatakan kepala bukan ini doang. Megang kepala bukan hanya ini aja, ini ubun-ubun. Bagian dari kepala semuanya. Ya, dan ternyata dalam praktek Rasulullah ternyata gimana? Rasulullah pernah semua. Maksud saya pernah ini saja, pernah juga sampai belakang pernah. Artinya jangan disalahin, dua-duanya benar. Mau kepala aja benar, mau sampai belakang benar, mau sampai belakang balik lagi ke depan juga benar. Semua ada dasarnya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi bukan hanya cuma telapak kaki dan kura-kuranya bagian atasnya, tapi sampai mata kaki. Baik, ini dalam Al-Qur'an. Ya, dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu shalah ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah sah, enggak diterima salat kalian jika kalian dalam keadaan berhadas namun kalian tidak berwudu. Ini menunjukkan ya disyariatkan wudu apalagi jika pengen salat. Hukum dasarnya sunnah. Tapi kalau terkait dengan salat itu wudu menjadi wajib. Ya, karena memang ini merupakan upaya kita keluar dari kondisi hadas. Itu hadas kecil, kalau hadas besar bukan wudu tapi mandi. Nah, ini cara keluar dari hadas kecil yaitu wudu dan dia menjadi hal yang wajib jika pengen salat. Kalau sekedar bukan pengen salat, sekedar pengen memperbaiki wudu saja, maka itu sunnah. Membaca Quran ya dalam keadaan bukan hadas besar, bukan lagi junub, maka membaca Quran dengan wudu itu bagian dari adab dan disunahkan, bukan wajib. Ya, tapi kalau baca Qurannya sambil nyentuh, ada orang baca Quran nggak nyentuh, seperti misalnya pakai Al-Quran digital, itu nggak nyentuh mushaf dia. Karena Al-Quran digital bukanlah yang dikatakan mushaf, karena ada perangkat lain di situ. Sementara mushaf itu seperti lembaran yang memang seluruhnya Al-Quran. Kalau sambil menyentuh, maka wajib wudu. Kalau baca saja tanpa menyentuh, ijma ulama boleh walaupun tanpa wudu. Ya, jadi sekedar baca tanpa wudu. Kemudian wafadlul wudu, keutamaan berwudu. Kalau tadi dalil-dalil kewajibannya atau disyariatkannya. Yashhadu lima lil wudu'i min fadilatin 'azimatin. Qaulu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahwasanya keutamaan wudu itu ditetapkan, disampaikan oleh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail. Ala adulukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Mau enggak kalian aku tunjukkan aktivitas yang mampu menghilangkan dosa. Perbuatan yang bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, wa yarfa'u bihil darajat, dan juga bisa mengangkat derajat. Ya, wudu itu paling lama berapa menit sih? Paling 2 menit. Ya, main air ini sebenarnya kan. Ini main air bukan sembarang main air ini. Main air yang mampu mengangkat derajat dan juga menghapuskan dosa. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Mereka pengen tahu. Qala, Nabi menjawab, isbagul wudu alal makari. Sempurnakanlah wudu kalian dalam keadaan enggak enak berwudu. Maksudnya gimana? Contoh kayak dingin kayak gini nih. Orang kalau dingin itu wudu makari dalam keadaan malas, sesuatu yang kadang dibenci. Ya, lagi dingin mau wudu. Sementara kalau pengen tayamum juga kayaknya syaratnya belum terpenuhi. Karena dia juga lagi nggak sakit, nggak lagi demam, cuma hawanya aja dingin. Ya Allah makari. Atau dalam keadaan antara jarak dia berada dengan keran jauh. Ya, situasinya pokoknya kayaknya kurang mendukung buat wudu. Lalu kemudian waqafatul
khutu ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Sehingga kalimat ini menjadi dasar buat sebagian ulama seperti Syekh ini, dia lebih suka jalan kaki ke masjid dibanding dengan kendaraan. Karena bunyi hadisnya al-khutu ilal masajid, melangkah, bukan dengan kendaraan. Kendaraan zaman itu juga sudah ada, yaitu unta atau kuda, udah ada, tapi mereka lebih suka berjalan dibanding dengan kendaraan. Artinya dalam pikiran mereka, fadilah ini nggak dapat buat orang yang berkendaraan. Ini hanya dapat yang buat jalan kaki. Gitu. Nah, saya tadi kemarin naik motor, nggak dapat. Ini jauh banget kan? Yang dikit ya, berapa langkah tadi. Ya, ini kata sebagian ulama ya. Yang lain mengatakan dapat juga. Kenapa? Dengan cara kias. Kalau kaki disebut dengan langkahnya, dihitung dengan langkahnya. Kalau kendaraan sekarang dengan motor atau mobil dihitung dengan putaran roda motornya. Seperti itu. Ini kias. Walaupun kias ini tentu sebagian orang akan mengatakan ini takalluf, maksain. Tapi ya ini kalimatnya kayak begitu, yaitu banyak melangkah ke masjid. Kemudian wa intizar sholati ba'da sholati fadzalikum riba. Menunggu waktu sholat yang satu dari sholat sebelumnya. Maka semua ini adalah ar-ribat. Apa ar-ribat? Berjaga-jaga di jihad fisabilillah. Kayak misalnya menunggu waktu Isya setelah kita sholat maghrib. Ya, jamaah sekalian sholat maghrib. Sambil nunggu Isya, kita ada kajian, taklim gitu kan. Sampai datang Isya. Ini masuk kategori ar-ribat, berjaga-jaga jihad fisabilillah. Ribat itu kalau ada ini perbatasan negara kita dengan negara musuh. Nah, kita jaga di situ tuh ribat namanya. Ya. Nah, oleh Rasulullah untuk mendapatkan nilai seperti ribat, di antara caranya adalah berwudu dalam keadaan lek wudu, dalam keadaan panas, entah dingin, entah apa. Kemudian dalam hadis yang lain, idza tawadda al-'abdu al-muslim aw al-mu'min fa ghasala wajhahu kharajat min wajhi kulli khati'atin. Kalau seandainya seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, maka keluar dari dirinya dosa-dosanya, kehapus dirinya dosa-dosanya. Kemudian nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i atau ma'a akhiri khatil ma'. Dan juga nanti bukan hanya dari ininya, tubuhnya itu secara detil anggota badannya pun akan mengeluarkan atau menghapuskan dosa-dosa anggota badannya dengan jatuhnya air tersebut. Wa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'. Kalau seandainya dia berwudu dengan membasuh tangannya, maka air itu dengan tetesan-tetesannya itu menghapuskan dosa-dosa yang pernah dibikin oleh tangannya. Tangannya ngerjain orang, tangannya ngusilin orang, tangannya melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Dengan wudu bisa hilang dosa-dosanya. Ya. Lalu kemudian au ma'a akhiri qatil ma'i, atau bersama ujung-ujung tetesan air itu hatta yakhruja nafiyan minal dzunub, ya sampai-sampai seluruh sisa-sisa dosanya pun juga gugur, hapus. Dosa yang mana ini? Itu dosa-dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa besar mah pakai taubat. Habis ngebunuh, wudu, biar hilang dosanya. Kagak bisa. Ini harus taubat nasuha. Habis nyuri, nyolong motor, nyolong mobil, ngasih ke bandar setor, dia wudu. Lu ngapain wudu? Iya, ngilangin dosanya ini. Enak banget ya begitu. Ini mesti dengan taubat nasuha kalau kayak begitu. Tapi kalau yang dibahas dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecilnya. Ya, tangan kita isengin ngejailin teman kita nggak redo, hati-hati. Ini dosa. Baik, ini tentang keutamaannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, faraiduhu. Apa faraiduhu? Hal-hal yang wajib, yang fardu ada dalam wudu. Dengan kata lain, ini batas minimal. Tanpa ini satu saja udah nggak beres, udah nggak sah. Ini batas minimal yang mesti kita lakukan, mesti ada dalam wudu. Wahia, yaitu yang pertama an-niyah, niat. Niat. Wudu nggak pakai niat nggak sah. Innamal a'malu binniyat. Karena amal itu mesti ada niat. Sekedar wudu saja, ya bukan lagi tanpa niat, ya bukan lagi wudu, mandi koboy namanya. Cuci muka doang, basahin rambut, ya mandi koboy. Ya,
mesti ada niat di hati, ada tekad di hati memang ingin wa hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu'i imtithalan li amrillah ta'ala. Niat adalah yaitu tekad di hati untuk melakukan wudu tadi dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ini yang pertama, niat. Yang kedua, ghuslul wajhi minal a'la al-jabhati ila muntaha ad-daf. Yang kedua yang juga wajib yaitu membersihkan, membasuh wajah dari ujung jidat, ujung jabah, kening jidat ini, ya, sampai muntaha adzatan. Adzatan ini pinggiran-pinggiran seperti pelipis dagu kita, apa namanya ini? Apa namanya? Cambangnya ya. Gitu. Wa min watidil udhun, atau dari batasan-batasan telinganya ini ila watidil udhun, sampai ke bagian telinga yang luarnya. Biqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum, bersihkanlah wajah kalian. Para ulama memberikan batasan wajah itu memang dari mulai sini dagu, kemudian sini telinga sampai sekatnya. Kalau wudu tuh harus semuanya. Jadi bukan hanya cuma depan. Banyak orang lagi kalau lagi buru-buru depannya doang dibasahin. Ini belum basah, ini belum basah. Malah Rasulullah karena beliau berjenggot lebat, beliau pun juga membasahi jenggotnya dengan di selah-selah gitu. Jadi nggak hanya sekedar begini saja, tapi juga emang dibasahi dengan jari jemarinya. Ini buat yang memang banyak dibuat. Iya, itu mungkin supaya tujuannya supaya basah semua. Ya malah saking banyaknya Rasul bisa diperes. Ya, masih ada yang bisa di situ. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal marafiqain, membasuh kedua tangan sampai kedua sikunya. Ini wajib, ini udah kita bahas tadi. Ini pandangan mayoritas ulama. Sebagaimana ayat wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai kedua sikunya. Jadi emang bukan sekedar dibasuh sebenarnya, rusak. Ya, digosok lah begitu. Yang keempat, ya, yang wajib-wajib yaitu masfur ra'si minal jabhah ilal qafa, membasuh kepala mulai dari jabhah ujung jidat sampai qafa, tengkuk sampai tengkuk. Ya. Biqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Nah, ini saya maklum beliau berkata begini, pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar Jazairi, karena beliau secara apa istilahnya kultur mazhab fikihnya Hambali. Dalam mazhab Hambali memang masih sampai tengkuk. Ya, dalam mazhab Syafi'i sini udah cukup. Afdolnya sampai sini. Tuh afdolnya. Tapi ini udah cukup. Dalam mazhab Hambali enggak cukup hanya sampai jidat saja, apa umum-umum aja. Tapi memang sampai belakang. Maka dia katakan bukan hanya ini, sampai ini, itulah yang wajib. Yang kelima, ya, ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh atau mencuci dua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, at-tartib. Apa tartib? Berurutan. Inilah yang fardu yang apa namanya ada dalam wudu, at-tartib. Kecuali menurut Imam Asy-Syaukani boleh enggak tertib. Nah, pendapat beliau agak apa istilahnya nabrak dengan umumnya. Ya, coba dah ngeliat ada orang wudu tertibnya salah. Habis muka kaki, habis kaki kepala. Itu kita bingung lihatnya ngapa begini. Kalau pakai ya ini, maka itu nggak sah wudunya. Kenapa? Karena melanggar salah satu fardu yaitu at-tartib, tertib berurutan. Tapi kalau Imam Syaukani membolehkan, karena menurut dia at-tartib itu kebiasaan Rasul saja, bukan sesuatu yang mesti wajib. Ini pendapatnya. Juga sebenarnya ada satu, yaitu al-faur. Apa al-faur? Langsung, nggak boleh jarak antara satu bagian tubuh ke bagian lain berpisah waktu jauh. Basuh muka jam 7, tangannya 7:30. Lamaan ini mah, ya. Jadi harus al-faur, harus cepat, jaraknya itu cepat. Bahkan saya katakan al-muwalatu al-fawru wa huwa amalul wudu fi waqtin wahidin. Nah, di waktu yang sama al-fawrnya langsung begitu. Bila fasil, enggak boleh adanya jeda fasil.
Ya, nggak boleh adanya jeda. Minas zamani, ya, di waktu itqatu al-ibadah ba'da syuru'i fiha manhiyun an. Karena itu terlarang gitu. Tapi ini masuk kategori yang kewajiban-kewajiban dalam wudu kita. Kemudian kita masuk pada sunanuhu, hal-hal yang disunahkan. Artinya ditinggalkan enggak dosa dan enggak bikin batal. Tapi kalau dilakukan bagus, ini berpahala. Yang pertama yang disunahkan adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Baca bismillah itu sunnah wudu. Artinya kalau kita nggak baca nggak apa-apa. Apalagi kalau buat kita yang wudu di kamar mandi. Karena kalau wudu di kamar mandi, ngucapin bismillah, kamar mandi, apalagi kalau ada WC-nya, klosetnya, kan nggak boleh sebenarnya berzikir secara jahriyah, secara terang-terangan, keras di WC. Nah, kita mau wudu, mau baca bismillah, baru ini kamar mandi. Kalau nggak baca gimana? Itu sunnah, alias wudunya tetap sah dan dia pun tidak berdosa. Ya, bi ayyakula inda syuru', ya, karena disyariatkan ketika wudu itu bismillah liqaulihi, dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, tidak ada wudu buat orang yang tidak membaca bismillah. Maksudnya apa tidak ada wudu? Tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna. Dan ternyata jemaah sekalian, ini hadis begitu dicek oleh para ulama hadis, ini statusnya dhaif. Namun kata Sayyid Sabiq, walaupun ini hadis dhaif, jalurnya banyak, sanadnya banyak, sehingga dia lebih cenderung mengatakan walaupun hadis dhaif, bismillah memang disyariatkan walaupun nggak sampai wajib. Ya, bismillah memang disyariatkan walaupun nggak sampai wajib. Ini menurut 3 mazhab, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan bismillah itu wajib. Dia terimam 4 mazhab, rata-rata mengatakan sunnah, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan baik. Ini sunnah-sunnah wudu. Yang kedua yang disunahkan yaitu ghusnul kaffain thalathan qabla idkhalihima fil ina'i idza istayqadha min naum. Apa itu? Nyuci telapak tangan begini 3 kali cucian sebelum wudu dimulai, sebelum tangan kita masuk ke ember atau apa, ke tempat wudu, saat bangun tidur. Itu sunnah, bukan wajib. Ya, karena khawatir, mohon maaf, semalam pas lagi tidur tangan kita nyentuh sesuatu yang kotor. Karena lagi tidur kita nggak nyadar, maka dianjurkan untuk jangan langsung wudu, cuci dulu, entah di keran, entah ambil ciduknya atau gimana, barulah kita wudu. Itu sunnah. Bukan karena faktor kalau kita tangan masih kotor, kita nyemplungin tangan ke bejana, ke ember wudu, oh nanti ini menjadi najis segala macam. Bukan karena itu. Sebab Rasul mengatakan innal ma'a la yanjus, air itu enggak najis, ya, illa in taghayyara, kecuali jika ada perubahan, ta'muhu, launuhu, warihuhu. Ini udah pernah kita bahas, warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, untuk sekedar begini saja dengan bak yang sebesar itu nggak akan ada perubahan. Jadi bukan karena faktor itunya, tapi karena memang ini adab yang Rasul contohkan dan kita ngikutin apa yang Nabi lakukan. Udah itu aja. Karena pengen ngikut Nabi aja, sehingga dia dianggap sunnah di dalam sunnah-sunnah. Kemudian, nah ini ada tambahan, wa illam yakun qad istayqadha min naumin. Kalau seandainya konteksnya bukan dari bangun tidur, nah bukan bangun tidur nih. Kalau dia kan lagi bangun tidur tuh, memang kayak begini nih, kita lagi terjaga, mata lagi melek, ya kita mau wudu, lalu kita cuci kedua tangan, ya kayak begitu. Fala mani'a man yudkhila yadahu fil ina'i. Enggak ada larangan baginya langsung nyemplungin tangannya ke ember. Kalau bukan dari habis bangun tidur, enggak ada larangan buat langsung tangannya ke ember, pun larang. Jadi yang dianjurkan cuci tangan itu sebelum tangan ke ember itu adalah buat yang bangun tidur itu. Ya, wa yarfa'a bihal ma' liyaksila kaffai thalathan sunatal wudu. Ya, jadi ini sunnah. Baik. Kita masuk yang ketiga, sunnah wudu, as-siwak. Bersiwak. Di qaulihi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'aqlil wudu. Seandainya enggak bikin ribet umatku, seandainya enggak bikin susah umatku, kata Rasul, akan aku perintahkan wudu mereka, siwak mereka saban setiap wudu. Nah, karena ini pakai laula, seandainya, maka kewajiban ini, perintah ini enggak jadi.
Seandainya nggak bikin susah umatku, akan aku suruh setiap wudu bersiwak. Ternyata ini bikin susah. Makanya Nabi bilang, ya udah, ini nggak wajib. Ini anjuran, sunnah saja. Apakah siwak yang dimaksud? Apakah mesti dengan kayu arok, kayu siwak? Kata Imam Nawawi, nggak kudu kayu siwak. Buat negara-negara yang jarang ada kayu siwaknya, maka dengan apapun yang berfungsi untuk membersihkan mulutnya, selama nggak mencelakakan, itu juga bersiwak namanya. Mau pakai odol, mau sikatnya doang tanpa odol, mau odol tanpa sikat. Rupanya bersihin gigi. Atau pakai genteng ditumbuk, dihalusin biar katanya mengkilat. Ya, orang zaman dulu, atau langsung gentengnya sekalian misalnya. Selama tidak mencelakakan isipnya, musinya, maka selama itu pula ini masuk kategori yang namanya bersiwak. Kata Imam Nawawi begitu. Kecuali kalau mencelakakan, melukai, itu nggak boleh. Ya, lalu kemudian yang keempat, sunnah wudu, yaitu al-madmadah, berkumur-kumur, itu sunnah. Makanya kan sering orang bilang kalau lagi ngantri wudu ramai banget, yang wajib-wajib aja katanya. Apa yang wajib-wajib? Ya tadi kita bahas di awal. Sehingga wudu kumur pun itu kan sunnah, nggak pakai kumur tetap sah. Kemudian wahiyya tahrikul ma' fil fam. Apa sih kumur? Menggerak-gerakan air. Jadi bukan sekali gerak. Dalam mazhab Syafi'i sekali gerak cukup. Air di mulut sekali gerak gitu ya. Sekali kita kocok nih di mulut itu cukup. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi jumhur mengatakan yang namanya kumur-kumur madmadah tuh at-tahrik, menggerak-gerakkan, enggak cukup sekali. Dengan perasaan kita udah nyampe nih ke ujung sini ke sini begitu. Itu namanya at-tahrik atau madmadah tadi. Ya, min sidikin ila sidikin, dari satu sisi ke sisi yang lain. Tsumma tarhuhu, kemudian ke pojok-pojoknya. Ili qaulihi alaihi salatu wasallam, karena Rasul mengatakan idza tawadda'ta famadmid. Jika kalian berwudu maka kumur-kumurlah. Maka perintah Nabi ini menunjukkan bahwa wudu dengan kumur-kumur itu adalah sunnah. Ini hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian yang juga sunnah adalah al-istinsyaq wal istinthar, menghirup air. Jadi bukannya mohon maaf nyongkel-nyongkel hidung. Jadi kalau bersihin hidung tuh kalau orang kita dulu begitu benar ya. Yang dicongkel-congkel, dikorek-korek. Bukan begitu sebenarnya. Tapi istinsyaq, dihirup semana, ya jangan sampai kelolodan juga. Ya, dikira-kira. Kemudian istinfar dikeluarkan lagi. Bagaimana caranya? Syekh Sadiq mengatakan caranya adalah masukinnya pakai tangan kanan, hirupnya, dikeluarkan yang pakai tangan kiri, dipencet supaya keluar kenceng. Gitu sebenarnya caranya. Nah, kalau orang kita kan begini, korek-korek, gitu. Sebenarnya nggak begitu. Pakai tangan kanan kita, hirup airnya sampai kira-kira gitu, kemudian dipegang tangan kiri, dia dikeluarkan. Itu Syekh Sadiq. Itu yang sunnah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini tentang menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Ya. Wa balik fil istinsyaq, ini dalilnya. Seriuslah dalam istinsyaq, menghirup air ke hidung itu. Ya, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa jangan khawatir sampai naik banget ketelan airnya. Ya. Tapi ini hadis ya sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Yang keenam yang disunahkan tahlilul lihiyah. Tahlilul lihiyah tadi itu menyelah-nyelah jenggot buat yang ya bapak-bapak yang berjenggot. Jadi nggak hanya membasahkan begini, tapi di sela-sela sampai diperkirakan sisi-sisi jenggot itu kena semua. Liqauli Ammar bin Yasir, karena ya hadis dalam riwayat Ammar bin Yasir ya wa qad istughriba minhu tahlilul lihiyah wa ma yamna'ni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihiyatahu. Sebenarnya kata Ammar bin Yasir, saya nggak mau begini tadinya, tapi aku lihat Rasul melakukannya. Maka kata Ammar bin Yasir, aku pun melakukannya. Jadi karena memang ini Nabi melakukan, dia pun juga melakukan. Baik, ini juga sunnah. Kemudian yang ketujuh, ya al-ghuslu thalathan, membasuh 3 kali itu sunnah. Artinya kalau sekali udah cukup, 2 kali bagus, 3 kali afdol, 4 kali makruh. Ini makruh. Udah lagi bukan wudu, main air udah namanya. Nanti saya ember langsung diguyur udah. Jadi sekali cukup, 2 kali bagus, 3 kali afdol, itu paling utama. Yang sunnahnya begitu. Ya, tapi kalau 4 kali
Isfardu maratan wahidan, yang wajib adalah cuma sekali, nih. Kemudian wat taslis itu bertiga-tiga tadi, tiga-tiga as-sunnah, itu yang sunnah. Apa aja ini? Semua. Mau yang tangan, mau yang muka, mau yang kepala, mau yang kaki, ya, mau yang tadi umurnya. Sekali saja cukup. Kalau lagi buru-buru, ya kalau lagi pengen cepat-cepat gitu, atau airnya cuma dikit, maka sekali sudah cukup. Yang ke-8, yang sunnah juga masqul udhunain zahiran wa batinan li fi'li Rasulullah alaihi salatu wasalam. Membersihkan telinga, sebenarnya telinga udah masuk muka tadi atau udah masuk kepala gitu. Tapi ini disebutkan bahwasanya itu juga sunnah, baik bagian luarnya atau bagian batinan. Batinan itu bagian dalamnya, luarnya atau batinan. Nah, banyak anak-anak kita kalau wudu itu ya asal congkel doang, gini doang. Jadi harusnya dibersihkan sampai atasnya, kemudian di dalamnya juga gitu, sampai bagian celah-celahnya. Baik. Kemudian yang ke-9 yang disunahkan takhlilul asabi riyadain. Menyelah-nyelah wudu, jari jemari kita ketika wudu. Jadi begitu. Jadi bukan hanya begini-begini saja. Ya, tapi emang sampai seperti itu. Ya, apalagi kalau yang kukunya panjang, itu mesti diyakini air wudu juga masuk ke dalam sela-sela kuku. Makanya bagusnya kuku jangan panjang, kita nggak misahin sendiri. Kalau kuku nggak panjang kan enak, air udah kena. Kalau kuku panjang, kealingan tuh bagian dalamnya. Ya. Idza tawadda'ta fa khallil asabi', ini kata Rasul. Jika kalian berwudu, maka diselah-selahkanlah air itu ke jari jemari kalian, yadaika, kedua tangan kalian, wa rijlaika, dan juga kaki. Nah, kaki juga sama, jari-jari kaki itu. Jadi nggak cukup cuma digoyang-goyang kaki gini kena air. Ini ada keran nih, keran ngucur, begini-begini doang. Ini ngapain lagi mau main bola begini? Mesti digosok gitu sampai jadi jemarinya. Ya, jadi jangan hanya itu sunnah. Yang ke-10 yang juga sunnah at-tayamun. Apa tayamun? Nganan duluan, kanan duluan. Kalau kiri gimana? Dia meninggalkan sunnah, tapi nggak bikin batal wudu memang. Ya, nggak bikin batal wudu. Tapi yang disunahkan at-tayamun. Wahia al-bidayatu bil yamin fi ghusl yadayn wa rijlayn, yaitu maksudnya adalah memulai dengan yang sebelah kanan dulu, baik ketika kaki maupun tangan. Nah, kalau muka gimana? Bareng. Jadi bukan yang gini, kanan dulu. Pala gimana? Kanan dulu, bukan. Ini ketika kaki dan tangan maksudnya. Kemudian al-italatul hurrati wat tahjil. Ya, dzalika bi anna yasila ghasl wajhi ila safhatil unuq, yaitu memanjangkan, melebarkan bagian-bagian yang basah. Walaupun misal wajah kan segini nih. Ya, wajah segini. Tapi air di tangan kita masih ada, nggak apa-apa. Kita begini tuh nggak apa-apa. Itu memanjangkan. Juga termasuk ketika bersihin kepala. Walaupun ini cukup tadi, kita panjangkan sampai semuanya. Apa alasannya? Karena yang kayak begitu, ya akan membawa salah satu ciri mukmin pada yaumul akhir nanti, ya sisa-sisa wudu kita itu akan kelihatan sampai hari akhirat. Bersinar wajah kita karena faktor itu. Makanya Rasul menyuruh supaya semakin terang cahaya kita di akhirat nanti seperti tadi. Jadi nggak sekedar dikit sedikit aja cukup, kita sebagai wudu disempurnakan kita sampai seperti itu, diperluas daerah-daerah yang kita basahi. Contohnya tadi kan gini, kayak kaki nih. Kaki itu kan sampai mata kaki udah cukup sebenarnya. Kita lebihin gitu maksudnya. Atau misalnya gini, nyuci muka kan begini cukup. Tapi ada sahabat Nabi itu sampai nyuci muka pas bagian mata itu begini, ini ada air. Itu mata dikedip-kedipin di airnya. Saking ingin isbagul wudu itu sampai kayak begitu dia. Siapa dia? Ibnu Umar. Sampai kayak begitu. Sehingga mohon maaf sampai matanya buta sudah. Mungkin perih kan. Kalau kita kan begini pakai air sirih biasanya. Kalau mata lagi sakit. Nah ini kalau lagi wudu dia sampai kayak begitu. Karena ingin italatul ghurrah untuk memperpanjang yang namanya cahayanya tahjil tadi. Supaya di akhirat namanya begitu. Ya, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamatil ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti umatku akan datang ya dengan ghurran muhajjalin, dengan tanda sinar yang akan kelihatan pada hari kiamat nanti dari bekas wudu mereka. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kamu pengen
luas sinar cahayanya itu, lakukanlah. Maksudnya dengan wudunya itu. Kemudian yang ke-12 yang sunnah wudu, yaitu ayabda'a fi masjid ra'si bi maqdamihi, hendaknya membersihkan kepala dari bagian depan. Sunnah. Artinya kalau dari bagian belakang boleh, depan dulu itu sunnah. Anna Rasulullah alaihi salatu wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Rasul kalau lagi bersihin kepala itu ya fa aqbala bihima wa adbar. Fa aqbala itu artinya yang depan dulu baru yang belakang. Ini sunnah. Artinya kalau belakang dulu baru depan sah. Depan dulu baru belakang itu sunnah. Bada'a bi muqaddam ra'sihi, dia memulai dengan bagian depannya, tsumma dhahaba bihima ila qafahu tsumma raddahuma. Kemudian setelah bagian depan ke belakang, raddahuma, dibalikin ke depan lagi. Itu Rasul. Maka tadi walaupun kalau kita bicara mazhab Hanafi dan Syafi'i tadi jidat sudah cukup, sini sudah cukup, tapi kalau lihat dari praktek Rasul, ternyata Rasul pakai gitu prakteknya. Jadi ayat didetailkan oleh hadis. Ternyata Rasul mempraktekkan begini sampai belakang sampai ke depan. Dalam hadis lain begini sampai belakang sampai depan langsung telinga. Jadi nggak ngambil air lagi, tapi langsung telinga. Jadi ada beragam versi. Yang ngambil air lagi langsung telinga itu juga ada. Nah kalau buat ibu-ibu ini agak ribet kalau udah tempat umum. Nggak bisa kan iya bapaknya telinga. Ya. Orang laki banyak, ini gimana begitu. Maka ini yang sering ditanyakan ke saya juga. Nah, ini ada solusi. Solusinya adalah boleh ibu-ibu tangannya cukup masukin aja ke sini. Kenapa? Karena Rasul pernah ketika dia wudhu menggunakan sorban, beliau membersihkan dikit, kemudian juga ambil air lagi bersihkan sorban. Sudah cukup. Ya. Kalau bapak-bapak kadang bukan masalah nggak mungkin jilbab kalau bapak-bapak. Apa kealingan amat? Rambut udah disisir pakai minyak rambut kaku lagi. Udah kinclong banget gitu. Nah kalau pakai air begini gimana? Luntur dia. Luntur, khawatir malah bekas-bekas minyak rambutnya itu kelihatan jadi noda. Nah kalau dengan cara Rasul tadi dengan begini ya bahkan menutup dengan sorbannya, dia bersihkan sorbannya, itu udah cukup. Ya. Malah sebagian ulama ada yang mengatakan jika dalam keadaan darurat, memang nggak ada tempat lain di tempat wudhu kecuali itu buat kaum wanita. WC nggak ada, kamar kecil nggak ada, bercelah-celah, hanya wudhu di situ. Sementara orang laki juga banyak. Maka di satu sisi dia buka jilbab juga nggak boleh. Gimana ini? Maka dibolehkan baginya hanya sekedar untuk membersihkan bagian atas jilbabnya, kerudungannya. Gitu. Jadi jangan maksain diri bu untuk ada buka jilbab, biarin dah Allah Maha tahu susah wudhu. Jangan begitu. Ya, ini orang laki banyak, itu aurat, kalau tutup ditutup. Gimana cara wudunya? Ini darurat, maka dibolehkan seperti ini. Di air bagian atas nggak ada masalah. Gitu. Nah, kemudian yang ke-13, ayyakula ba'dal wudu, ya doa habis wudu maksudnya. Ya, ini juga sunnah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Baik, ini sunnah-sunnah wudu. Yang ketiga, kita masuk pada makruhatuhu, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Yang pertama, al-wudu fil makanin najis. Ini tadi kita bahas. Wudu di tempat najis, berarti di mana tuh? Di WC, kamar mandi. Itu makruh sebenarnya. Karena emang itu tempat di mana kita dilarang buat berzikir. Sementara di antara sunnah wudu tadi ada bismillah segala. Namun kalau kita bicara sah, wudunya tetap sah emang. Nah, ngakalinnya gimana ya? Memang kalau pengen wudu di kamar mandi, wudu diyakinkan banget, disebor-seborin dulu tuh. Sampai bersih semua, ya baru kita wudu di situ. Nah, karena budaya orang kita antara kamar mandi dengan kloset nyatu masalahnya. Beda dengan di luar, barangkali tempat mandi ini, tempat wudu di sini, kan gitu. Kalau di kita merasa budaya digabung. Lima yuksha ayyatatayyara ilaihi minan najasah. Alasannya karena khawatir pasti sedikit atau banyak kena lagi najis. Ini air kena, ini ada najis di bawah, cipratannya nektok ke kita. Gitu. Oleh karena itu dalam rangka ya menghindar itu mendingan jangan di situ. Namun kalau nggak ada pilihan lain ya sudah silahkan di situ juga, tapi dengan catatan disiram semuanya dulu sampai diyakini bersih. Baik, yang kedua yang dimakruhkan aziyadatu ala salas, yang tadi kita sebut.
nambahin 3. Jadi yang keempat gitu. Ya, li hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu salatan. Wudulah kamu dengan cara 3 kali. Wa qala man zada faqad asa'a wa zalama. Barang siapa yang lebih dari 3 dia telah melakukan keburukan dan zalim. Ya. Nah, ini biasanya berlaku buat orang yang kagak ngitungin. Lupa dia. Buka beberapa kali, buka mulu bawaannya. Rapi-rapi. Ya, asa'a wa zalama. Ini buruk dan zalim. Atau buat orang yang was-was, dia lupa udah berapa kali nih basuh mukanya. Yang ketiga, al-israf fil ma', berlebihan dalam memanfaatkan air. Memang lagi musim hujan. Ya. Kalau di kampung kayak di daerah Sumatera atau di Kalimantan, itu tempayan kalau di musim hujan itu penuh. Karena mereka emang tanahnya agak sulit kalau buat air tanah. Mentang-mentang air lagi banyak, wudu seadanya, nggak kira-kira. Rasul itu pernah beliau mandi, bukan hanya wudu, mandi itu menggunakan satu sok atau arba'u amdad. Arba'u amdad itu 4 mud. Berapakah itu satu sok? Segelas. Buat mandi segelas doang. 1 mud kan begini nih, 1 mud. 1 sok 4 mud. Ini airnya ceritanya. Coba dah cemplungin ke tempat sewadah. Berapa dapatnya? Kan cuma segelas itu. Rasul pernah mandi hanya segitu selesai, bisa. Kalau kita mandi, waduh, 1 kolam sendirian. 1 kolam sendirian. Ada orang masuk kalau itu. Dulu saya pernah ikut daurah wudu. Wudunya pakai daurah. Saya lihatin, ternyata itu yang dia wudu dengan cara wudu yang bersanad. Dia bilang inilah dia dapat dari gurunya dapat dari gurunya, terus hingga sampai ke Rasulullah. Ini cara wudu Rasul, dan dia buktiin dengan 1 gelas itu bisa wudu. 1 gelas bisa. Kalau kita 1 gelas, Jakarta wudu minum banyak orang. Kudu lebih. Ya, karena tawaddu Rasulullah alaihi wasallam bi muddin hafnatin. Nah, malah Rasul pernah dengan 1 mud saja. Wal israf fi kulli syai'in manhiyun anhu. Berlebihan dalam segala hal itu dilarang. Walaupun kita wudunya di air yang ngalir, di mana jalan? Sungai. Kan Rasul pernah tanya, ya Rasul, apakah masih ada istilah mubazir untuk di air yang di sungai? Walaupun di sungai airnya volumenya ribuan kubik, bahkan jutaan kubik kalau sungai mah, tetap namanya tabzir. Kenapa? Kan di luar kebutuhan namanya. Kebutuhannya cuma segitu, kenapa sampai menghambur-hamburkan? Ini israf, dimakruhkan. Yang keempat, ya tarku sunnatin atau aktsara min sunanil wudu. Meninggalkan sunnah atau mayoritas sunnah wudu ditinggalin itu juga makruh. Contoh, yang tadi yang wajib-wajib doang, yang penting udah sah. Ini makruh sebenarnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan banyak sunnah wudu. Kenapa alasannya? Karena bitarkiha yafutu ajrun la yanbaghi tafiyatuhu. Karena kalau dia meninggalkan sunnah akan banyak luput pahala-pahala. Sayang banget gitu. Maka ini dikatakan sebagai makruhnya wudu. Yang kelima, al-wudu bi fadlil mar'ati. Kalau ini khilafiyah nih. Wudu dengan air bekas sisa istri. Istri sendiri Pak, tapi istri orang. Ya kan? Ini dikatakan makruh. Namun ketika saya cek dalam kitab yang lain, di dalam kitab Syarhul Mumti, larangan Rasul berwudu dengan sisa bekas istri itu bukan larangan karena faktor airnya kotor, karena air bekas, air mutanajis atau air mustakmal, bukan itu. Syekh Utsaimin mengatakan Rasul nyuruh kita berwudu itu jangan main sisa-sisaan, tapi bareng wudunya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalin keharmonisan antara suami dan istri. Jadi Rasul itu melarang wudu pakai sisa istri. Tujuannya kata Syekh Utsaimin supaya wudunya kita dan istri bareng. Dengan wudunya bareng itu menjalin hubungan keakraban, kedekatan antara suami dan istri. Itu hikmahnya, bukan karena faktor masalah ini airnya kotor nanti bekas perempuan. Kalau mikirannya begitu, maka nggak akan dapat kita cerita tentang Rasul pernah mandi bareng dengan istrinya. Rasul pernah berwudu dengan air bekas istrinya. Istrinya bilang, ya Rasulullah, ya saya lagi junub, saya lagi mandi, saya lagi junub. Nabi wudu pakai air bekas junub istrinya. Apa jawab Nabi? Innal ma'a la yajnub. Air nggak jadi junub gara-gara orang mandi junub. Yang junub mah orangnya, masa air jadi junub?
Ya, yang junub orang, air nggak ada air junub. Nah Rasul pernah mandi atau wudhu bekas sisa istrinya. Maka kisah ini menganulir ini. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Cuman oleh beliau dimasukkan dalam kategori hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudhu, yaitu berwudhu bekas sisa istri. Walaupun saya anggap ini khilafiyah. Nah Rasulullah SAW min fadli tahuril mar'ah. Rasul melarang seseorang berwudhu dengan fadl itu sisa lebih dari wudhunya istri. Dilarang oleh Nabi. Tapi saya sebut tadi larangan itu kalau kita kaitkan dengan yang lain itu bermakna karena Rasulullah menghendaki kita wudhunya bareng dengan istri. Tapi kalau kerannya satu ini nggak bisa bareng udah, ya kan? Kalau kerannya dua atau kalau wudhunya di kolam masih bisa bareng. Tapi ini dulu. Nanti kita akan masuk pada materi-materi selanjutnya. Ini sudah 3 hal kita bahas, yaitu masalah hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, dan hal-hal yang dimakruhkan. Nanti kita akan bahas bab selanjutnya pada bulan yang akan datang tentang masalah kaifiyat, terus hal-hal yang membatalkan. Ya, mungkin nanti akan dilanjutkan sampai bab mandi. Barangkali ada dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan silakan. Biasanya kalau wudhu itu banyak pertanyaan karena kita banyak praktek ya, kadang-kadang karena kita melihat orang lain wudhu saja. Jadi mungkin ada yang bertanya silakan. Oh, ada. Ya, gimana Pak? Waalaikumsalam. Kita berwudhu kadang-kadang ketika ibu tadi Ustaz bilang kan apa tuh nyedot ya? Iya, yang hidung ya. Yang mana? Itu sulit naik ke atas sakit banget kan? Memang. Itu melanggar apa? Kebangetan nyedotnya. Kira-kira nggak kira. Mau soal sakit ke atas. Air itu bisa mengganggu apa tuh Ustaz? Iya, kelahiran. Jadi secara fikihnya itu tidak membatalkan wudhu, ya karena memang itu bukan masuk kategori nawaqid al-wudhu, bukan. Cuman itu masuk ke yang bab al-israf, berlebihan. Nah, jadi emang saya udah bilang tadi dikira-kira aja, dikira-kira mungkin sampai segini aja lah. Jangan sampai disedotnya sampai kayak nyedot apaan tahu, sampai naik ke atas sakit emang. Jadi dikira-kira aja, sebab itu masuk kategori yang al-israf, yang melampaui batas. Ya, enggak batal wudhunya. Enggak membatalkan. Enggak. Ya silakan yang lain. Saya baru. Ya. Jadi kalau dengar penjelasan dari Ustaz tadi, pertama ini ada kaitannya dengan fasilitas wudhu yang kita siapkan baik di rumah maupun di fasilitas umum. Sepertinya kalau tadi ada cerita bahwa air wudhu itu bisa digunakan orang lain, berarti yang biasa kita adakan di rumah maupun di fasilitas umum itu kan airnya mengalir atau kemana. Jadi kalau Rasul berarti kan satu tempat yang bisa digunakan lagi. Kedua, saya lihat di masjid-masjid itu ada yang keran begitu saja langsung hilang, langsung ada yang wudhunya berdiri, air dikasih tempat duduk. Sepertinya yang lebih sunnah itu yang duduk, karena kita bisa megangin kaki untuk membersihkan seperti tadi dikatakan. Karena kalau tidak, kalau berdiri begitu, sulit kita kadang-kadang, apalagi yang perganjal perut. Sulit sampai ke Jadi nggak semua ya. nah, apalagi itu Jingkring. iya, kayaknya ada kaitannya itu. Ya. Lupa yang pertama. Iya, Aliran. yang selama ini kita lakukan gimana? Kalau wadah tadi wadahnya nggak penting, wadahnya seberapa besar. Kalau ada istilahnya di kalangan tertentu 2 pulang gitu kan. Jadi emang beda zaman, beda budaya. Ya, kita akhirnya menggunakan air pakai keran kan, karena kan menggunakan teknologi zaman dulu. Zaman dulu pun kaum muslimin Indonesia itu sama dengan luar negeri juga. Itu wudhunya dengan wadah yang besar.
bahkan waktu saya di Kalimantan itu ada masjid yang memang wudunya itu modelnya pakai kolom besar. Ada, masih ada. Tapi ada yang akhirnya pengen simple. Gimana pengen simple? Dibikin dah lubang buat padasan. Ya kan? Dikasih lubang dengan disumpel kan begitu. Emang enggak keran, ini bukan keran, airnya modelnya sih dari gunung gitu kan, tinggal dibuka gitu. Ya, karena apa, dalam pikiran mereka tetap mereka ada kekhawatiran kalau nyemplungin tangan langsung nanti ada apa namanya najis yang keluar begitu. Akhirnya mereka lebih suka untuk mengucurkan zaman sekarang. Jadi beda zaman, beda kondisi. Nah, lalu mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang masih dalam keadaan mampu menahan najis, gitu aja. Bisa jadi yang pakai pempat itu lebih utama, bisa jadi. Karena saking banyaknya dia lebih dari 2 kula. Ya, karena dengan 2 kula itu innal ma'a la yanjus. Ya idza qulatain la yanjus. Air itu jika udah 2 kula maka nggak bikin najis. Nah, dibanding dengan mohon maaf, toren nggak sampai 2 kula. Toren kan ya sudah gitu doang tuh. Sangat mungkin toren kita ada masalah kecemplungan bangkai. Kita nggak tahu di dalam rumah di atasnya ada bangkai gitu. Ya, sementara kalau yang bak terbuka tadi bisa kelihatan. Ya karena langsung kelihatan ada bangkai atau enggak. Jadi sekali lagi masalah kayak gini nggak bisa dipukul rata mana yang lebih utama. Tapi yang jelas adalah mana yang paling memungkinkan ya tetap sah dan suci, ya itulah yang lebih utama. Ya, untuk masalah duduk dan diri, ya memang kalau lebih utama duduk, bukan hanya wudhu. Mohon maaf, BAK pun lebih utama duduk, walaupun laki-laki. Tapi berdiri nggak salah, karena Rasul juga pernah berwudhu dengan cara berdiri. Rasul buang air kecil, Nabi juga pernah berwudhu. Ya, Aisyah pernah bilang, jangan pernah percaya kalau ada yang bilang Rasul buang air kecil dengan cara berdiri. Ini dikoreksi Aisyah oleh para sahabat. Aisyah nggak melihat. Karena ada waktu-waktu di mana Rasul dan para sahabat kan pergi. Kalau Aisyah hanya melihat ya ketika di rumah doang. Tapi ketika di luar ada. Bahkan Rasul pernah buang air kecil di dekat, mohon maaf, dekat tumpukan kotoran kandang unta. Ya. Dan itu tanpa adanya penghalang. Penghalang artinya apa? Karena jauh, orang jarang yang lalu lalang, sepi gitu. Maka disebut al-khala. Al-khala itu kan kata al-khalwat, sepi. Ya, al-khala itu WC untuk zaman dulu. WC zaman sekarang kayak kita ruangan kayak gini kan baru ada di abad 1. Namanya al-hammam. WC itu tuh al-hammam. Kalau WC zaman dulu, zaman Nabi itu al-khala karena sepi. Jauh tempatnya, agak dataran rendah dari pandangan orang, atau sebaliknya dataran tinggi, jauh dari pandangan orang. Kayak di kampung berarti. Hah? Kayak di kampung. Iya, kayak di kampung jauh. Jadi kalau ada orang tiba-tiba lenyap, mana si Anu? Kita baik sangkanya zaman dulu gitu. Mungkin dia sedang diri ke sana. Gitu. Nah, jadi mau duduk mau diri tetap sah, tapi duduk lebih afdal memang untuk membersihkan bagian kaki dia lebih mudah. Sebagaimana buang air kecil, dengan duduk lebih utama. Dengan demikian, mohon maaf, cipratan najisnya lebih jauh, lebih tipis untuk kena cipratan najisnya. Boleh bisa. Apa yang ada? Ibu, jangan Bu. Nanya. Kalau di kampung itu kebanyakan di Jawa, itu tempat berwudhunya itu melewati genangan air itu sekali. Turun. Pasti kita melewati itu kan genangan besar itu. Maksudnya melewati genangan air, ini air ngalir, terus ada kolam besar. Iya. Kita melewati itu. Jadi wudhunya di situ. Enggak, kita berlalu, nanti berwudhu, nanti melewati air. Di masjid ya? Masjid. Kalau di Jawa banyak kan begitu sekarang. Ini Iya. ada air di pintu keluar supaya bersih lagi kakinya gitu keluar. Tapi kan banyak kotor juga airnya. Jadi begitu bisa gitu lagi. Kan ada air tuh keluar, pokoknya bisa dulu. Ada air lagi. Oh, maksudnya pas kita jalan melewati genangan air itu untuk bilas kaki biasanya kan, untuk bilas kaki gitu kan. Tapi udah wudhu belum sebelumnya? Masih Sudah. Genangan air bekas Saudara? Iya. Iya. Iya, nggak ngalir. Iya. Ya begini. Kalau seandainya ya genangan air itu bekas orang berwudu, artinya orang udah wudu berarti udah apa? Udah suci kan? Udah suci. Di kakinya dia udah bersih-bersih, alias najis sudah nggak ada, kotoran sudah nggak ada. Dia lewat air genangan tersebut. Ya,
Maka walaupun akhirnya itu air jadi kotor oleh bilasan kaki dia, kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Tadi udah saya sebutin hadisnya, innal ma'a la yanjus. Air itu tidaklah najis. Ya bisyai'in, dengan sesuatu. Illa, kecuali ya intaghayyara tadi, adanya perubahan-perubahan. Nah, kalau selama dia masih seperti sedia kala, walaupun mungkin ya enggak lagi sejernih awalnya, tapi dia kotorannya bukan kotor najis. Ya sama kayak misalnya air kobokan. Air kobokan itu air yang suci, tetapi bukan mensucikan. Dulu pernah saya bahas, air ada 4 model. Masih ingat kan? Pertama, air tohur, suci dan mensucikan. Air hujan, embun, air tanah. Yang kedua, air tohir, suci tapi tak mensucikan. Dia suci tapi tak mensucikan. Air teh, ini suci tapi nggak bisa buat bersuci. Kuah bakso, suci tapi nggak bisa bersuci. Ya, termasuk air yang tersebut itu air suci. Kenapa? Karena nggak ada najis yang kena di situ. Tapi nggak boleh bersuci pakai air itu, nggak boleh. Ya misal bapak-bapak atau ibu-ibu wudunya bukan dari keran, dari air mesin orang. Ini nggak boleh, karena dia bukan lagi tohur tapi tohir. Yang ketiga, air mutanajis. Itu air yang tadinya suci kecemplungan najis. Untuk air yang kecemplungan najis ini, apakah suci atau tidak, maka dia kembali ke masalah perubahan 3 tadi. Kalau ada perubahan warna atau bau atau rasa, salah satunya aja udah bikin hilang kesemuanya. Maksudnya udah nggak sah lagi untuk bersuci. Yang keempat yaitu air yang mustakmal, yang sisa bekas wudu tadi. Kalau yang ini kan bukan sisa wudu, bukan, tapi memang itu bekas injekan orang bilas. Gitu ya. Jadi intinya ketika wudu di atasnya dia tetap suci, jalan ke air genangan, karena genangan ini juga mungkin banyak, ya, lalu kemudian juga orang menginjaknya dalam keadaan suci juga, maka dia tidak menambah. Yang jadi masalah kalau yang injak dalam keadaan masih ada najisnya, sehingga najisnya pun langsung mewarnai atau mendominasi air tersebut. Kita lewat situ, ya jelas ini nggak boleh. Ini akan menodai wudunya. Tapi jamaah sekalian ingin saya tegaskan satu hal. Sebenarnya ini belum kita bahas. Ini akan kita bahas mungkin nanti. Apakah orang udah wudu kena najis itu batal wudunya? Kita udah wudu nih, anak ngompol, kita bersihin, sehingga tangan kita kan kena ompolan. Emang itu batal wudu? Yang bikin batal wudu itu yang ditegaskan oleh Nabi saja. Seperti mohon maaf, bau angin, BAB, BAK, tidur terlelap, itu batal. Ya, lalu kemudian, nah kalau nyentuh perempuan lawan jenis itu khilafiyah, makan daging ontak itu khilafiyah, nyentuh kemaluan itu khilafiyah. Nah, nggak ada satupun pembahasan para ulama fikih tentang nyentuh yang najis itu batal wudu, tidak ada. Lalu apa yang kita lakukan kalau nyentuh? Bukannya wudu lagi, karena wudu nggak batal, tapi dibersihin aja, gitu. Cukup dibersihin aja. Anggaplah nih di air kubangan tadi ada kotorannya, kan jadinya kita kena najis tuh. Wudunya udah, ya udah kita pas lagi naik lagi tempat lain kita bersihin lagi, nggak usah wudu lagi, karena emang itu bukan kategori nawaqidul wudu. Kenapa dibersihin lagi? Karena kita mau sholat. Kalau orang mau sholat mesti suci secara physically dan juga secara maknawi. Tapi kalau ada soal, ada Ustaz. Saya pernah mau sholat di suatu masjid nggak ada airnya. Musim panas nggak ada air. Ada tukang kelapa. oh gitu. Tukang kelapa. Kelapa. Terus wudunya boleh nggak kita bisa yang bersih itu air kelapa? Oh gitu. Ya, saya nggak pakai waktu itu, tapi mikir bisa nggak ya air kelapa yang masih bersih kita wudu gitu, karena nggak ada air gitu. Wudu pakai air kelapa yang masih murni, belum kecampur gula, apalagi udah pakai sisa. Ini gimana? Apakah ini air tohur atau tohir? Kalau dia tohir suci, disepakati dulu dia suci gitu. Tapi apakah dia tohur juga mensucikan? Ya, jumhur mengatakan tidak, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bolehnya bersuci berwudu pakai air perasan anggur. Ada anggur nih, berair kan anggur, diperes nih, airnya banyak.